Halo, selamat siang para printing entusias. Terima kasih telah hadir dalam kegiatan webinar Prima Grafia Edukasi ya kali ini dengan judul Inovasi dan Kreativitas Aplikasi dengan Stiker A3 Plus bersama saya Abianda Iswara sebagai host. Dan tentu saja akan semakin menarik tentunya karena saya nggak sendiri ya. Saya akan ditemani oleh Mas Ivan Dharma ya dari DSI dan juga Mbak Sancia plus nanti dari Prima Grafia. Tentunya dengan judul inovasi dan kreativitas aplikasi dan stiker A3 Plus ini sangat cocok ya bagi para business owner, ya, pemilik bisnis, broker, interior designer, motor atau car lover, uh, marketing entusias, dan termasuk mereka yang bergerak di bidang UMKM juga supaya bisa menemukan ide-ide yang menarik, kreatif, ya. Mengingat saat ini kita masih berada dalam tekanan COVID-19 ya, jadi mudah-mudahan ini bisa membantu meningkatkan promotion ya, branding, marketing dan lain-lain. Jadi stay tune dengan materi yang ada. Silakan jika ingin bertanya nanti bisa langsung bertanya. Dan jangan lupa untuk kegiatan hari ini kita nggak cuma sekedar berdiskusi saja, tapi juga kita punya door prize menarik dan juga kita berbagi hadiah ya untuk mereka yang bertanya. Biasanya kita akan pilih 5 pertanyaan terbaik dan juga untuk di door prize nanti kita akan bagi ke satu pemenang ya. Berupa hadiah Samsung Galaxy A80 dari pihak DSI. Terima kasih banget nih untuk sponsornya. Yap, terima kasih Pak Abi sudah diberi kesempatan. Saya Ivan dari PT Digital Sarnagin Media dan nantinya saya akan memberikan informasi seputar materi yang akan dibahas yaitu mengenai inovasi dan kreativitas aplikasi dengan stiker A3 Plus. Oke, di sini kita akan masuk ke topik yang akan saya bawakan. Di sini saya akan membawakan seputar inovasi dan kreativitas aplikasi dengan stiker A3 Plus, di mana di sini saya mau memberikan ide-ide dan solusi untuk teman-teman. Bisa jadi apa saja sih stiker dan ukuran A3 Plus ini? Apakah bisa jadi untuk label, signage, stiker dekorasi, dan lain sebagainya. Di sini saya akan kupas tuntas. Oke, pertama-tama yang akan saya bahas adalah tentang komposisi stiker. Nah, di sini saya mau memberikan informasi juga kepada teman-teman bahwa stiker itu mempunyai 3 bagian, yaitu yang pertama itu ada face material, adhesif, lalu release paper. Nah, face material itu dan adhesif dia berkesinambungan, yaitu di mana teman-teman kalau misalkan biasa menggunakan stiker itu yang ditempel itu bagian face material dan adhesifnya. Adhesif itu bagian yang ada lemnya. Lalu bagian release paper itu adalah biasanya yang teman-teman buang setelah teman-teman membuka stiker. Nah, bagian face materialnya itu yang tampak depannya, lalu bagian adhesif itu yang ada lemnya, dan release papernya itu nanti teman-teman biasanya dibuang. Nah, lalu klasifikasi face material pada stiker itu dibagi menjadi 2. Ada yang berbahan film dan ada yang berbahan paper. Nah, lalu aplikasi-aplikasi stiker A3 Plus itu biasanya bisa dijadikan untuk label, lalu untuk stiker edukasi. Biasanya stiker edukasi ini ada di buku-buku untuk anak-anak kecil, untuk yang belajar mengenal hewan, nama buah-buahan, dan sebagainya. Lalu juga ada dijadikan untuk stiker promosi, lalu juga untuk dijadikan stiker VIP, yaitu Variable Information Printing, untuk barcode, size chart, untuk logistik, dan lain-lain. Nah, lalu pertama kita masuk ke bahan stiker yang face materialnya berbahan dasar film, yaitu stiker vinil. Di sini ada stiker glossy, di mana kita menggunakannya untuk sebagai label minuman. Lalu juga untuk label-label selai, coklat,
Di sini masih seputar label-label. Terima kasih Pak Abi. Mungkin dari saya cukup itu saja. Bisa dilanjut ke sesi berikutnya. Kelihatan ya Mas Abi. Oke, nah sekarang kita mau bahas mengenai apa sih pentingnya stiker ini untuk para pebisnis UMKM, terus bagaimana pengaplikasian yang tepat sesuai dengan bisnisnya kita. Jadi mudah-mudahan setelah ini kita bisa menggunakan atau mengaplikasikan stiker dengan lebih tepat sasaran ya. Lebih unik, lebih menarik supaya produk-produk yang nantinya dijual atau akan dimarketkan ya nanti bisa lebih menarik ya. Tadi sudah ditunjukkan berbagai jenis stikernya yang nanti bisa dilihat di buku yang dibagikan. Terus kita lihat aplikasinya nanti dari Primagrafia ya. Sambil menunggu Mbak Agnes nih nge-share. Silahkan kembali Mbak Agnes waktu dan tempat. Nah, salah satu fungsi dari stiker ini pastinya kan kita bikin stiker ini untuk menarik pelanggan. Banyak dari kita yang berusaha untuk bikin desain sebagus mungkin karena merupakan salah satu brand identity daripada produk yang kita jual. Jadi kalau misalnya kita jual produk berupa makanan atau minuman atau mungkin barang rumah tangga, jadi kita bikin gimana nih supaya produk kita ini gampang diingat sama customer kita atau menjadi identitas daripada apa yang kita jual. Nah, ini bisa diwakilkan dari pemilihan warnanya. Jadi mungkin ada warna-warna yang lebih cocok untuk makanan, ada warna-warna yang cocok kalau kita jualannya mungkin produk packaging, ada juga tipografi atau font-font apa sih sebenarnya yang lebih cocok untuk produknya kita atau bentuk stikernya itu sendiri. Kalau dulu kan mungkin bentuk-bentuk stiker nggak jauh-jauh dari bulat ataupun kotak. Terus kalau misalnya kita mau bikin harus dalam kuantiti banyak. Nah, dengan adanya teknologi yang sekarang udah makin maju, adanya digital, kita mau bikin satu pun juga bisa. Bentuknya juga macam-macam. Mau bentuk bintang, mungkin mau bentuk boneka, tergantung kebutuhan daripada kita sendiri. Karena kan sekarang kita nggak mesti ngepon-ngepon lagi. Kita udah ada teknologi cutting atau teknologi laser. Nah, selain untuk label itu, kita juga bisa pakai stiker ini untuk segel, terutama misalnya nih yang sekarang jualan di produk makanan itu kan kita suka pakai untuk segel di produk makanan kita ya, atau di botol minum seperti yang ada di gambar, itu di bagian atasnya ada stiker untuk labelnya. Untuk segelnya, selain label yang ada di bawah. Nah, kemudian selain untuk menarik pelanggan, kegunaan daripada si stiker ini adalah untuk konsistensi. Nah, konsistensi ini artinya adalah misalnya kita sekarang mau cetak warnanya merah dengan logo bentuknya bintang. Nah, diharapkan untuk next-nya jangan berubah karena konsistensi ini diperlukan balik lagi gimana supaya customer terus ingat produknya kita. Kalau kita ganti-ganti terus warnanya, kalau kita ganti-ganti terus desainnya, itu akan lebih susah untuk customer mengingat produknya kita. Contohnya, kita dari dulu KFC itu kan identiknya dengan si kolonelnya yang udah tua tuh. Nah, jadi biasanya anak-anak tuh udah tahu ketika si ketemu orang mungkin ketemu orang yang udah tua, mereka bisa mikirnya ke situ gitu. Oh, gue ingetnya KFC misalnya seperti itu. Atau Pizza Hut brandnya dari dulu ya bentuknya seperti itu. Atau Domino's, mereka menggunakan gambar domino untuk logonya mereka. Nah, diharapkan konsistensi seperti ini yang bisa teman-teman tentukan untuk gimana produk teman-teman tuh bisa gampang diingat oleh customer-nya teman-teman. Nah, kemudian tata letak atau penempatan image tersebut juga harus konsisten. Gitu. Oke, kemudian juga sebagai identitas daripada produknya teman-teman, di mana di sini bisa mencakup informasi. Jadi ketika teman-teman jualan kopi, di situ diharapkan kan ada contact person-nya. Jadi ketika kita kasih orang nih, gue habis beli kopi nih, ternyata enak. Si orang yang mau dikasih itu bisa lihat di situ, oh ada contact person-nya. Di situ kita bisa hubungi mau belinya kemana. Terus di situ juga ada ingredients-nya, bumbunya apa aja sih, bahan-bahan yang digunakan daripada produk teman-teman sendiri.
Terus ada keterangan tambahan juga, misalnya teman-teman jual sabun, di situ kan ada keterangan, oh untuk jenis kulit berminyak, atau jenis kulit normal, atau jenis kulit kering. Nah kemudian juga teman-teman bisa kasih tahu di situ BPOM-nya, apakah sudah ada, apakah ini halal atau tidak. Terus kemudian juga ada bisa informasi tambahan expired date-nya. Nah, itu yang dimaksud dengan identitas daripada si labeling yang teman-teman bikin. Oke, next-nya memberikan nilai, yaitu dengan adanya stiker label ini pastinya memberikan nilai tambah daripada produknya teman-teman. Contoh simpelnya misalnya teman-teman biasa pakai stiker kertas HVS atau stiker promo. Sekarang kita bisa upgrade stikernya ke stiker vinil atau ke stiker premium. Nah dari situ orang bisa langsung identify, oh ini produknya lebih mahal ya, karena dari bentuk stikernya aja nih udah premium banget gitu, udah lebih menarik. Jadi dengan mereka ngelihat packagingnya dan labelnya, wah ini kayaknya produknya bagus nih. Terus kalau kita jualnya lebih mahal, mungkin orang akan lebih percaya. Karena biasanya kan mereka akan lihat package luarnya dulu. Seperti itu. Oke, ini salah satu contoh. Kalau teman-teman bisa lihat, di sini ada flexible packaging dan labeling stiker. Kalau di sebelah kiri, itu adalah produk yang standar aja. Misalnya tadi kotak makanan polos hanya dikasih stiker segel. Nah, tapi ketika di sebelah kanan ini, di produknya ada stikernya, di bagian atas makanannya, terus di bagian tengahnya itu yang seperti puding kita taruh stiker, akan lebih menarik untuk orang-orang beli gitu. Nah, ini contohnya. Ini kita banyak banget ya sering lihat di luaran nih yang lagi jual minuman-minuman, jus-jus. Kalau polos seperti tadi kan kayaknya kurang menarik ya. Tapi ketika kita kasih label, nah ini kebetulan stikernya kita menggunakan stiker transparan dengan tinta putih dan tinta gold. Jadi kelihatannya lebih premium, lebih menarik. Jadi orang pas mau ambil mungkin dari rack atau gimana ngelihatnya juga lebih enak gitu loh. Lebih menarik tampilan. Oke, nah kalau tadi kita udah bicara dengan apa sih kegunaan daripada stiker-stiker label tersebut buat teman-teman dalam menambah penjualan atau menarik minat customer. Nah sekarang kenapa nyetaknya harus di Primagravia gitu. Nah kenapa harus cetak di Primagravia? Yang pasti Primagravia punya keunggulan selain mencetak dengan warna-warna standar CMYK, kita juga bisa mencetak dengan 3 warna khusus, yaitu silver ink, white ink, dan gold ink. Tinta silver, tinta putih, dan tinta emas. Contohnya seperti yang ada di screen teman-teman. Oke, ini untuk beberapa stiker premium. Jadi kalau tadi sudah dengar stiker-stiker seperti stiker promo, stiker kertas, atau stiker vinil yang ada glossy, ada doff. Nah, ini ada stiker fancy. Jadi bukan cuman kertas doang nih yang fancy, tapi ada stiker fancy juga. Yang pertama ini adalah stiker satin. Jadi stiker satin ini dia permukaannya seperti kain, dia mengkilap. Nah, ini teman-teman bisa pergunakan kalau misalnya teman-teman produknya itu di garment, pakaian. Misalnya teman-teman jual clothing, kan di situ biasanya ada ada segel plastiknya, bisa menggunakan stiker satin ini sebagai segelnya atau jualannya bedding spray, bed cover, bisa juga pakai stiker satin ini. Atau teman-teman jualannya packaging yang gift box, bisa juga menggunakan si stiker satin ini untuk labelnya. Kemudian ada stiker Tintoretto. Jadi stiker Tintoretto ini mirip seperti kertas BW dan bisa ditulis. Jadi kalau stiker HVS yang versi standarnya lebih tipis, nah si Tintoretto ini dia lebih tebal. Dia teksturnya seperti kertas BW. Jadi untuk teman-teman yang butuh stiker untuk ditulis-tulis bisa menggunakan stiker Tintoretto ini.
Kemudian kita punya stiker constellation. Nah, stiker constellation ini teksturnya mirip seperti kain, cuman kalau tadi si satin ini mengkilap, constellation ini dia lebih doff gitu. Jadi ini juga cocok banget untuk teman-teman yang jualannya nih produk-produk makanan atau minuman dingin, makanan mungkin yang lebih ke premium seperti cake injar, sekarang kan juga udah lagi musim ya. Bisa menggunakan si stiker constellation ini. Kemudian ada stiker Corolla. Ini mirip seperti kertas Concord, jadi ada sedikit teksturnya di stikernya. Bisa ditulis juga. Oke, kalau tadi kita udah kenal beberapa stiker-stiker fancy. Di sini saya infokan, selain kenapa mesti di Primagraphia-nya, selain kita punya warna-warna khusus, terus kemudian varian produk stiker kita yang lengkap. Nah, Primagraphia juga mempermudah transaksi teman-teman semua, karena kita punya 8 cabang offline, yaitu ada di Jatinegara, ada di Ciputat, Bekasi, Surabaya, Bogor. Untuk di daerah Kepu, kita ada di Kepu 66, Prima Express, dan pusatnya di Graha. Nah, kalau teman-teman berhalangan untuk datang ke toko, teman-teman juga bisa order melalui online-nya kita, yaitu di website www.primagraphia.co.id. Kemudian kita juga ada di Shopee dan di Tokopedia. Oke, kalau misalnya teman-teman berkunjung ke website kita, di tampilan depan, di situ ada Our Store. Nah, ini mewakili teman-teman nih, dari kemarin banyak yang tanya sama kita kontak untuk cabang-cabangnya Prima. Nah, kalau teman-teman pengen tahu kontak daripada cabang-cabangnya Prima, bisa klik di Our Store tadi. Jadi di situ nanti ada cabang-cabangnya berikut dengan kontak personnya. Mau email online, email order online-nya di masing-masing cabang tersebut juga bisa, semuanya ada di situ. Nah, kalau yang di kiri bawah, yang tanda panah ada gambar WhatsApp 2, itu untuk WhatsApp customer service khusus order melalui website. Gitu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Abi. Oke, thank you Mbak Agnes ya untuk sharingnya. Pak Abi mute suaranya. Oke, thank you ya Mbak Agnes untuk sharingnya. Tadi juga Mas Ivan ya, lengkap banget ya tadi dari narasumber pertama, semua jenis aplikasi, jenis-jenis stiker. Sedangkan tadi dari narasumber kedua Mbak Agnes itu lebih berbagi ke tips dan triknya mungkin ya dalam menggunakan stiker secara tepat nih untuk promoting, untuk branding ya. Jadi supaya lebih mengena kalau kita lagi jualan produk, terutama untuk UMKM, supaya mungkin rasanya sudah oke, makanannya, minumannya udah oke banget, tapi kalau kemasannya kurang menarik, orang juga akan kurang melirik seperti itu ya. Jadi bisa menarik pelanggan juga nih. Ternyata stiker juga teknologi cuttingnya juga udah mulai bisa bentuk macam-macam, bisa mulai bentuk boneka ya, mulai bentuk bintang dan istilahnya stiker juga tadi juga ada yang kalau model yang dulu mungkin kalau dicopot meninggalkan bekas gitu ya lem ya, jadi meninggalkan memori ya, seolah-olah digosok pakai minyak susah. Sudah ada teknologi stiker yang bisa dipindah-pindah bahkan tadi tidak meninggalkan bekas. Nah ini menarik banget. Langsung aja nih kayaknya karena pertanyaannya udah cukup banyak nih ya. Nanti mungkin bisa dibantu Mbak Agnes dan Mas Ivan ya untuk memilih 5 terbaik nih ya. Tapi sambil kita jawab dulu nih, kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Ini dari Heart ya. Aku pernah lihat stiker yang ditempel di kemasan tapi hanya mempunyai lem yang sebagian aja. Pemasangannya hanya separuh bagian yang berlem saja. Jika saya pengen bikin pakai yang A3 plus bisa nggak? Nah ini silakan nih dari siapa nih yang mau jawab nih? Mas Ivan mungkin ya, jadi stiker apa nih yang ada lemnya sebagian saja? Boleh saya coba jawab dulu ya, Pak Abi. Ya silakan Mas Ivan. Untuk stiker yang hanya lemnya ada sebagian itu,
Itu di range produk kita sih kebetulan tidak ada ya Pak, dan saya pun di lapangan belum pernah menemui stiker yang seperti itu, karena pada umumnya stiker memang ya langsung blocking di bagian belakangnya itu adhesif semua Jadi seperti bagian itu, belakang dan adhesif. terkecuali yang mungkin yang kita ceritakan yang PT-Click ini dia pure menggunakan bahan apa? Dia menggunakan metode statik, dan itu pun dia merekat keseluruhan objeknya sih Pak Abi. Oke. Itu. Stiker apa Mas namanya tadi? Ini PT-Click istilahnya di kita. Oke. Yang cling tadi ya? Ya, betul. Oke. Ini dia tidak ada adhesifnya sama sekali. Nah, jadi sebenarnya kalau selama ini belum pernah dilihat ya, jadi ya untuk pertanyaan ini ya, jadi untuk yang stiker hanya setengah aja nih atau sebagian aja. Tapi kalau untuk dari DSI tadi ada satu produk yang cling tadi ya, itu yang bisa menempel sesuai yang tadi Mas Ivan jelaskan ya. Oke. Betul Pak Abi. Kita akan coba lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, yang berhubungan dengan materi yang disampaikan. Ini untuk materinya nanti boleh diminta nggak Kak? Ada yang mau minta materinya nih ya. Ya nanti terserah dari para narasumber nih mau dibagikan atau gimana ya. Tapi seharusnya sih dengan dapat buku dan cukup dengan follow-follow tadi sebenarnya udah mewakili ya. Terus pertanyaan berikutnya mengenai bahan stiker metalize, pernah kita order untuk kualitas stikernya oke, tapi untuk hasil printnya rontok. Apakah ada tinta khusus untuk bahan metalize? Ini pertanyaan bagus nih ya. Jadi mungkin pernah ngalami ngeprint tapi rontok nih. Ya, jika mengenai metalize itu tintanya khusus itu tidak ada Pak Abi. Jadi memang balik lagi ke settingannya itu, settingan mesinnya itu sendiri. Lalu juga tahap pengujian maksudnya scratch-nya itu sampai sejauh mana dia scratch-nya, apakah digosok-gosok pakai kunci motor atau memang pakai yang benda sangat tajam, itu kita pun tidak, kalau ke arah sana pasti mau stikernya dan settingannya pas pun itu pasti akan scratch, tintanya akan rontok. Oke. Tapi kalau bahan yang memang anti scratch itu ada ya Mas ya? Kalau anti scratch ya mungkin bisa kita rekomendasikan untuk dilaminating kembali Pak Abi. Jadi laminasi ya biar lebih aman ya. Betul. Lebih rekomendasinya dilaminating lagi. Karena kalau misalkan stiker itu kan pasti maupun tintanya toner ataupun pasta pun dia pasti ada di lapisan paling atas. Jadi emang rekomendasinya untuk biar lebih aman, tidak di scratch ataupun lebih awet lagi, misalkan labelnya biar nggak kena, kan karena kan terkena sentuhan dan segala macamnya bisa lama-lama juga bisa pudar. Untuk menghindari itu dengan lifetime yang biar lebih lama juga, itu kita rekomendasi untuk dilaminating kembali. Oke. Itu. Jadi laminasi adalah pilihan utama untuk menghindari rontok akibat scratch tadi ya, terutama untuk benda-benda tajam ya. Jadi untuk bahan-bahan stiker tadi yang sudah disampaikan ya memang lebih baik untuk dilaminasi. Abi, mungkin saya bisa tambahkan kalau iya silakan Mbak Sancia. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh stiker yang tahan lama tapi nggak mau dilaminating atau anti scratch atau pemakaiannya sangat ekstrim ya, mau digosok pakai kunci atau apa, kita bisa ada alternatif jadi dicetak UV. Jadi kalau misalnya stiker-stiker yang dicetak UV identiknya dengan stiker roll meteran, sebenarnya stiker-stiker A3 pun di Primagravia kita bisa cetak UV. Oke, jadi selama dicetak di UV akan lebih awet dan istilahnya lebih bisa tahan kalau kena scratch ya? Ya, karena memang tinta UV sendiri itu kan dia anti gores. Jadi ini mungkin salah satu alasan kenapa mencetak di Primagravia gitu ya, supaya anti scratch ya. Betul sekali Pak. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Jadi bahan metalize cetak di atas UV, jadi bisa dapat anti scratch, atau pilihan keduanya kalau nggak mau cetak di atas UV, berarti memang harus dilaminasi ya, supaya lebih aman. Berikutnya adalah berdasarkan stiker tadi yang dibagi-bagi yaitu film dan paper, apakah ada masa lama tempel dari setiap jenis stiker film dan paper bila dalam keadaan aman jauh dari api dan air? Terima kasih.
Nah, ini pertanyaannya adalah film dan paper ya jenisnya. Terus apakah ada masa tempelnya? Misal cuma tahan 6 bulan atau mungkin tahan 2 bulan doang atau gimana? Silahkan nih. Mungkin dari Primagravia atau mungkin dari Mas Ivan. Boleh coba saya sharing dikit juga, Pak Abi. Ya, boleh. Silahkan Kalau Mas Ivan. misal terkait lifetime lemnya itu, karena emang stiker itu dia menggunakan lem yang permanen untuk jangka waktu penempelannya itu balik lagi banyak faktor juga, Pak Abi, entah dari cara menempelnya, lalu juga dari objeknya, kondisi objeknya seperti apa, apakah sering dia kepanasan, kehujanan juga, terus jadi banyak faktor juga. Cuman untuk selama itu, Ya, Mas Ivan. ya Pak Abi, tadi sedikit ada Ya, noise. Oke, ya. jadi Silakan untuk lanjut. lifetime-nya itu balik lagi tergantung kondisi objek yang kita tempel, apakah dia untuk Jadi istilahnya kalau selama objeknya mungkin tidak diletakkan di yang terlalu panas atau terlalu dingin, cuaca ekstrim gitu ya. Jadi betul, sebetulnya daya betul, tempelnya akan tetap aman-aman aja yap, ya. Jadi istilahnya daya rekatnya akan tetap safe seperti itu ya. Jadi ya, ini mungkin betul. aplikasinya juga nggak bisa disamakan dengan ketika nempel di knalpot, nempel di oven Iya, mungkin ya, betul, betul Pak Abi. Jadi atau di banyak kap faktor yang, mesin gitu ya. ya banyak faktor juga yang mempengaruhi tergantung aplikasinya untuk di mana, untuk jadi apa juga gitu, Iya, kegunaannya untuk kan apa, biasanya kalau pecinta pecinta motor gitu kan, biasanya mau betul. semua udah ditempelin stiker nih, yang belum cuma bagian knalpot nih, mungkin cari stiker yang tahan lama nih apa nih kira-kira. Jadi istilahnya kalau terlalu ekstrim panas ya gimana pun stiker memang dicetak untuk tempat-tempat yang memang baiknya bisa dihindari dari terlalu panas atau terlalu dingin. Jadi istilahnya terlalu ekstrim ya, Betul. seperti itu. Jadi Oke, kalau Mungkin pun sebenarnya ada eh, juga Pak Abi bahan emang stiker yang dia siap panas. dari yaitu bahannya ada campuran bahan PET-nya. Oke, bahan PET ya. Ada campuran bahan PET-nya dia. Oke, nama stikernya, nama bahannya apa, Mas Ivan? Seperti yang tadi yang ini Pak Abi. Ini PET. Kita menggunakan glossy yang PET. Tapi dia face materialnya dia dari termasuk jenis face material film, Mhm. filmic juga, stiker filmic. Ini dia menggunakan white glossy yang PET. Kalau misalnya secara fisik dia tidak ada perbedaan signifikan, Pak. Cuman dia emang bahannya itu dari PET dan lebih tahan panas juga jika misalkan teman-teman mau pengaplikasiannya di laminating lagi. Oh, asal dilaminating lagi ya, buat safety-nya ya. Untuk di hot laminating dia masih tahan, dia nggak bakal Oh, oke. sterling juga. Maksudnya untuk pengaplikasian seperti ini, karena kan bahan PET Mhm. kan yang kita tahu bahan PET itu kan agak rigid ya Pak Abi. Ya. Maksudnya di tekstur-tekstur untuk yang melengkung seperti ini Mhm. biasanya kan suka membuka. Nah ini Ya, contoh sering aplikasi tergeletek dari ya kalau PET-nya. misalnya. Betul, Oke. karena ini kita bisa, ini udah cukup lama juga, ini kita dari event 2 tahun kemarin. 2 tahun ya, datanya bisa sampai 2 tahun. 2 tahun, Oke. betul. Oke, Bu Agnes tadi mau Oke. menambahkan, sorry Bu Agnes. Ya, ini kan ada beberapa teman-teman yang juga banyak nanya mengenai daya tahan dan lain-lain. Mungkin Iya, betul. ada sangkutannya dengan apa yang ditanyakan ini. Sebenarnya lama tidaknya daya tahan daripada stiker tersebut, baik secara tinta, warna, sama daya rekat, itu kembali lagi bagaimana cara penggunaan kita. Jadi misalnya kalau tadi Mas Ivan kan udah 2 tahun aja nggak pudar gitu kan. Mungkin dalam waktu 2 tahun itu jarang terkena sentuhan. Tapi kalau stiker yang kita pegang setiap hari, contohnya misalnya botol lotion, itu kan sehari mungkin perempuan bisa pakai berapa kali gitu. Itu pasti daya ketahanan warnanya lebih cepat menurun. Atau Jadi misalnya kadang dia lemnya masih kuat tapi betul stikernya udah hilang gambarnya sudah gitu ya. pudar gambarnya, udah kembali lagi jadi putih. Atau misalnya produknya ditaruhnya di langsung terkena sinar matahari, itu pasti daya rekatnya juga jauh lebih cepat berkurang. Gitu. Pinggirannya biasanya lebih cepat wrinkle. Jadi balik lagi pengaplikasian kita seperti apa. Oke.
Nah, jadi sudah terjawab ya tadi dijelaskan sama Mas Ivan dan juga Mbak Agnes. Saya tadi juga ada sedikit nunjukin tentang stiker film juga ya, tahan 2 tahun bahkan tergantung ke pemakaian dan penempelannya kemana ya. Berikutnya pertanyaan, bagaimana Primagravia bisa memberikan garansi kepada konsumen agar konsumen bisa menjadi loyal? Nah, ini nyambung dengan tema atau mau di skip nih? Sebenarnya nggak nyambung sih dengan tema gitu, cuman kayaknya pertanyaan masuknya berkali-kali. Ya. Oke, saya paling share di sini sedikit ya. Ada satu hal yang saya belajar bahwa 3 kebutuhan customer tuh kualitas, harga, dan waktu. Nah, dari 3 ini kita hanya bisa pilih 2. Jadi kalau kita mau kualitas, waktunya cepat, pasti harga yang kita bayar harus lebih mahal. Nah, kalau kita mau waktunya cepet-cepet, harganya murah, biasanya kualitasnya jelek atau kurang bagus atau biasa-biasa aja. Tapi kalau kita mau harganya murah, itu pasti kita nggak, atau kualitasnya bagus, harganya murah, itu pasti proses pembuatannya nggak bisa cepet-cepet. Jadi memang kita dari sisi Primagravia akan selalu membantu untuk memenuhi kebutuhan customer dan memberikan yang terbaik. Dan itu nggak selalu berhubungan dengan harga murah, karena belum tentu harga murah memberikan yang terbaik. Seperti itu. Nah, itu jadi jawaban dari pertanyaan gimana caranya nih supaya Primagravia bikin konsumennya bisa jadi loyal ya, meskipun nggak nyambung nggak apa-apa lah, kita udah dijawab sama Mbak Agnes tadi ya. Jadi istilahnya nggak selalu cuma karena kasih harga murah terus akhirnya jadi loyal, tapi yang penting adalah bagaimana Primagravia bisa menjawab kebutuhan para pelanggannya, mulai dari teknologi yang bagus dan juga tadi menggunakan bahan yang bagus, terus istilahnya memperhatikan kualitasnya baik di servis maupun juga di teknologi yang digunakan. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Untuk gramasi atau tebalnya, adakah yang rilis papernya lebih tebal? Nah, silakan nih. Ini mungkin ke Mas Ivan ya. Untuk gramasi atau tebalnya, adakah yang rilis papernya lebih tebal? Baking papernya mungkin untuk maksudnya ya. betul. Iya. Untuk varian stiker kita yang baking papernya lebih tebal itu ada yellow craft, istilahnya itu yellow craft dan white craft. Yellow Dia craft dan seperti white yang ini. craft. Yellow craft yang bahan belakang warna release papernya warna kuning, dan white craft itu yang warna pure putih, solid putih. Tidak ada, kalau ini kan kita yang SKBP ada kuantak-kuantaknya. Untuk yang white craft itu putih polos. Putih polos ya. Betul, putih Oke. polos dan yang warna kuning. Seperti itu, Pak Abi. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, stiker yang cocok untuk usaha bisnis poster berbasis kayu MDF apa ya? Ini dari Mas Ahmad, Jakarta Timur. Stiker yang cocok untuk usaha bisnis poster berbasis kayu MDF apa ya? Oke, saya bantu jawab ya, Pak Ya, Abi. silakan Mbak Agnes. MDF itu kan identik dengan warna kayu atau warna coklat. Salah satu alternatif yang bisa dipakai yaitu stiker craft. Karena stiker craft sendiri kan warnanya coklat. Dan identik dengan ramah lingkungan. Karena dia berbahan dasar kertas juga. Atau bisa kalau mau dari varian fancy papernya, itu bisa pakai Concord yang ada teksturnya. Seperti itu. Itu daya tempelnya kuat ya Mbak Agnes sih? Iya, daya tempelnya, makanya ini untuk di branding di produk kayunya atau di packagingnya labeling aja. Karena kalau untuk di produk kayu secara daya rekat tidak akan semaksimal dibandingkan stiker yang memang khusus untuk kayu. Oke, jadi Berbeda kalau kan memang ya. yang digunakan stiker khusus kayu, tentu saja daya rekatnya akan tahan lama ya. Akan jauh lebih kuat dan itu adanya di varian produk meteran, tidak ada di stiker A3. Oh oke, jadi mungkin kecuali kalau ada bungkusnya mungkin ya, ada Ya, packagingnya, bisa ditempelkan di bagian packagingnya, jadi lebih maksimal seperti itu. Ya. Tapi ini mungkin kalau berbasis kayu biasanya ukurannya jumbo-jumbo ya, gede-gede, jadi mungkin nggak ada packingnya. Nah mungkin berarti ini ditempel di kayunya berarti ya.
Mungkin hanya untuk label aja kali ya. Iya, jadi untuk label. Nah, kalau dari label sendiri kira-kira stiker apa nih yang cocok nih? Yang itu tadi, Mas Abi, stiker craft atau Craft ya, stiker stiker craft ya. Concord, yang ada teksturnya, Oke, atau kalau stiker misalnya craft. mau ditulis, Oke, jadi itu Mas Ahmad dari Jakarta Timur ya, stiker craft atau Concord ya. Mas Ivan mau menambahkan atau gimana? Atau saya lanjut nih pertanyaan berikutnya. Boleh tambahin dikit aja Pak Iya, Abi boleh untuk silakan stiker Mas yang Ivan. cocok di bisnis poster berbasis kayak itu. Mungkin tadi disebutkan Bu Agnes juga betul juga. Cuman di sini saya mau nambah sedikit juga karena untuk stiker itu pada umumnya dia rekomendasinya pada objek yang cukup rata dan bersih. Misalnya kalau di kayu kan dia ada teksturnya sedikit. Pastikan saja teksturnya itu tidak terlalu ekstrim dan tidak ada debunya. Itu Oke. masih bisa menggunakan stiker. Jadi diupayakan Itu untuk Pak Abi. dibersihkan terlebih dahulu ya sebelum ditempel seperti itu ya. Oke, tadi Betul. juga udah dikasihkan tips ya tadi cara-cara merawat stikernya, menempelnya seperti apa, cara meletakkannya seperti apa ya tadi ya sama oleh pihak DSI. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, lumayan panjang nih. Sebenarnya vinyl kuantak itu kalau diaplikasikan ke permukaan plastik akan meninggalkan bekas lem atau tidak ya? Nah, ini pertanyaan pertama. Terus karena saya pernah testing di dua percetakan berbeda pakai material kuantak, setelah ditempel beberapa hari lalu dilepas, yang satu meninggalkan bekas lem, yang satu hanya sedikit dan mudah dibersihkan. Nah, yang dari Primagrapia itu masih meninggalkan bekas lem dan agak susah buat dibersihkan, mesti digosok banget pakai minyak gitu. Apakah vinyl kuantak itu ada jenis-jenisnya lagi ya? Ada yang ninggalin banyak bekas dan ada yang sedikit. Nah, silakan nih. Mungkin dari PG dan juga dari DSI nih bisa sama-sama jawab nih. Oke. Mungkin dari saya dulu Pak Abi. Ya, silakan Mas Untuk Ivan. terkait meninggalkan bekas lem atau tidak itu, pada umumnya kan dasarnya stiker kuantak itu semuanya lemnya menggunakan adhesif yang permanen jenisnya. Oke. Nah, itu juga balik lagi tergantung pada di mana dan kondisi yang ditempel itu objeknya seperti apa, Pak Abi. Balik lagi tadi yang sudah saya sempat jelaskan. Dan pada umumnya juga untuk stiker itu tidak meninggalkan bekas untuk stiker kita. Seperti itu Pak Abi kurang lebihnya. Tapi kalau Oke. misalkan tadi kan ada yang ninggalin banyak bekas, apa jenisnya ada yang ninggalin banyak bekas atau enggak? Tidak. Ya. Ada variannya yang seperti itu. Cuman memang balik lagi ke kondisi si objek yang ditempelnya ini Pak Abi. Seperti itu. Oke. Kalau tadi objeknya yang dibicarakan sih permukaannya plastik, Mas Ivan. Jadi kalau kuantak vinyl tadi ditempelkan ke plastik, ada dua nih, yang satu mudah dibersihkan, yang satu tidak nih. Nah, variannya mungkin ada nggak yang vinyl kuantak yang bisa ditempelkan mungkin ke plastik tapi nggak meninggalkan bekas gitu? Oke. Mungkin bisa ini Pak Abi kita juga ngucapin makasih juga masukannya untuk cerita yang ini. Nanti bisa juga terkait kendala teknisnya akan kita hadapi juga. Mungkin nanti yang bertanya atas nama siapa ini? Oke, bisa langsung WA juga ke nomor yang tadi biar Dari kita Birin M ya tadi ya? sama-sama off dulu. Ya. Iya, nanti bagi Untuk lebih saudara atau detailnya nanti saudari akan Birin kita M nanti kita bisa kita langsung kontak ke bantu. bagi DSI ya. Atau Bu Agnes ada mau bantu jawab atau Betul. saya lompat nih ke berikutnya nih? Cukup Pak Abi. Cukup ya. Pertanyaannya masih banyak loh. Iya. Kita lanjut Pak. Lanjut ya. Oke, dari Pak Handoko Wijaya ya. Bagaimana kepedulian Primagrapia terhadap lingkungan dari dampak atau aktivitas yang dihasilkan? Nah, saya tanya nih, mau dijawab atau kita skip? Karena nggak nyambung dengan tema. Jadi memang karena memang bukan kuasanya si narasumber ya untuk menjawab ya, karena memang kita punya tema sendiri nih. Kita skip aja ya, karena ini berhubungan dengan dampak ya. Oke, lanjut.
Untuk stiker vinyl apakah cocok untuk dekal motor atau or sepeda? Amankah stikernya untuk dicuci? Nah, silakan nih. Oke, Pak Abi, yang ini saya bantu jawab ya. Ya, Jadi kembali silakan. lagi, kalau yang hari ini kita bahas kan lebih ke stiker A3 yang memang biasanya untuk labeling packaging atau segel. Nah, kalau teman-teman punya kebutuhannya untuk branding seperti motor, mobil, water decal, helm, dan lain-lain, itu jadi beda produk lagi. Nah, nanti mungkin kita perlu bikin sesi khusus nih Pak Abi untuk Mhm. branding kendaraan-kendaraan. Karena biasanya stiker-stiker yang digunakan untuk branding itu adalah stiker meteran Oke. gitu. Dan variannya juga banyak. Ada yang benar-benar daya rekatnya sangat-sangat maksimal, jadi sehingga Mhm. terus ada juga yang ketika kita sudah pasang terus kita copot itu dia sama sekali tidak meninggalkan bekas. Jadi pilihan produknya juga banyak sekali. Jadi artinya aplikasinya nggak ada di A3 Plus ya, mungkin di Betul. meteran ya berarti ya. Ya. Oke. Oke, berarti nanti kita punya sesi sendiri nih. Nanti bagi motor lover atau sepeda lovers nih bisa join lagi di sesi berikutnya ya. Nanti kita akan bahas stiker-stiker untuk yang ditempel-tempelin gitu ya, untuk branding, untuk entah itu personal branding maupun untuk market branding ya. Saya loncat ke pertanyaan berikutnya. Eh, Nama saya Hartono, saya mau tanya bagaimana caranya cetak stiker vinil pakai printer biasa? Apa harus pakai tinta yang berbeda atau khusus? Nah, silahkan nih. Saya bantu jawab. Mhm, Kalau untuk stiker A3, jadi itu biasanya kan dicetaknya menggunakan mesin toner atau indigo karena masing-masing permukaan kertas tersebut kan ada coatingannya yang mhm. memang diperuntukkan untuk mesin-mesin yang kita gunakan untuk print. Nah, kalau untuk stiker yang untuk di print di rumah menggunakan mesin toner atau inkjet itu biasanya jenis stikernya beda lagi. Jadi pakai bahan stikernya yang memang kompatibel dengan tinta inkjet Mhm. atau tinta printer kita yang di rumah. Jadi printer rumahan memang punya bahan khusus ya. Jadi nggak bisa Betul. disamakan dengan bahan-bahan yang biasanya dipakai memang oleh printer-printer digital yang khusus seperti itu ya. Ya, karena beda Jadi coatingannya, Pak. oke, jadi udah dijawab ya Pak Hartono. Eh, saya kira ini bisa langsung lanjut lagi. Kita mungkin ada 5 pertanyaan lagi kali ya. Kita akan open. Selamat siang, saya Ayu. Mau tanya stiker yang cocok untuk ditempel di tempat minum dan awet, bahan apa ya pakainya? Karena pernah bikin 3 kali, dicuci botol minumnya, stikernya pudar. Nah, ini untuk kemasan minuman ya. Silakan ini Mas Ivan dan Mbak Agnes nih. Siapa duluan? Dari Mas Ivan, dari DSI mungkin? Udah belum? Oh, masih. Jadi stiker ini untuk ditempel di tempat Oh, minum, ya. di tempat botol minumnya maksudnya botol minum tumbler kah atau Nah, let's botol plastik? kalau botol plastik saya pikir nggak akan mungkin dicuci lagi ya, tapi langsung dibuang. Mungkin ini lebih ke sesuatu yang sifatnya personal things yang kayak entah itu gelas atau permukaannya kaca atau mungkin hard plastik Oke. mungkin ya. Mm-mm. Kalau ya pada bisa juga pakai stiker vinil dan untuk di aplikasinya kan karena botol-botol ini juga kita botol-botol kaca seperti ini. Mhm. Ini kita pakai stiker vinil. Lalu untuk bisa juga ditambah dengan laminasi lagi. Jadi lebih aman kalau dilaminasi lagi ya. Jadi artinya kalau kena air akan lebih tahan. Artinya seperti itu Mas Ivan. Untuk laminasi dalam artian untuk ini sih Pak Abi lebih untuk lifetime-nya dia bisa lebih lama Lebih lagi. tahan Tapi lama ya. sebenarnya juga nggak dilaminating pun dia aman-aman juga untuk Mhm. dicuci. Tujuannya supaya nggak istilahnya jangka pudarnya lebih lama gitu ya. Jangka tahannya. Ya, ya, ya. Karena kalau kita bicara stiker nih kan Biar ada lebih. bagian depan sama belakang nih ya. Jadi Betul, kadang betul. lemnya kuat tapi depannya rontok. Kadang depannya masih utuh, belakangnya yang nggak kuku ya kan. Ini Nah, kita Pak bicara Abi, Ya, stiker. Ya silakan Mbak biar Agnes. kalau compact. misalnya tadi bicara botol yang lebih ke personalize atau customize untuk kita Mhm. pakai sendiri dan tahan lama, nah,
Solusinya di print UV. Jadi kita di Primagravia bisa langsung print di botolnya. Nah, Gitu. sekali Jadi lagi nih UV ya. Iya, sekali lagi UV, tahan lama, anti baret, mau dicuci pakai sabut kawat pun juga aman gitu. Oke, jadi Kecuali ini udah benar-benar segenap tenaga tuh ya Pak Abi. jadi udah hampir mirip sama Gorilla Glass ya ini ya. Jadi anti scratch gitu ya. Ya. Kalau selama dicetak di UV, tapi kalau dicetak di non UV mungkin kita nggak bisa memberikan gambaran seperti tadi ya Mbak Agnes ya. Ya, Jadi kalau karena mau kan, lebih awet ya. nah, karena kalau label ini kan kita bicara barang yang dijual. Biasanya kan orang pakai, apalagi terutama barang plastik itu kan tidak disarankan untuk penggunaan berkali-kali. Oke. Satu pertanyaan terakhir ya, setelah itu kami sebelumnya mohon maaf kita nggak bisa menjawab semua pertanyaan, tapi nanti kita akan japri ya pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan mungkin Mbak Agnes sama Mas Ivan mungkin bisa sambil berdiskusi nih mau pilih yang mana 5 pertanyaan terbaik untuk nanti kita pilih, nanti akan dihubungi oleh tim kami setelah itu ya. Satu pertanyaan terakhir. Quantac ada stiker security yang kalau sudah ditempel tidak bisa dibuka lagi atau rusak waktu dibuka. Nah ini silakan Mas Ivan. Stiker security yang kalau sudah ditempel begitu dibuka stikernya rusak. Jadi ini mungkin untuk labeling ya untuk ini ya. Pak Abi, ya. Saya bantu jawab garansi. kalau yang untuk stiker security ini. Boleh silakan Mbak Agnes. Oke. Kalau di Primagravia kita menyediakan salah satu jenis stiker security atau di sini kita bilangnya stiker destruktif atau stiker pecah telur. Oh, oke. Nah, jadi kalau teman-teman butuh stiker-stiker seperti itu bisa langsung datang ke toko-toko offline-nya kita, bilang aja sama customer service-nya stiker destruktif atau stiker pecah telur. Jadi memang stiker ini dipergunakan untuk garansi. Jadi ketika kita tempel, terus kemudian kita angkat atau kita rusak kotaknya, segelnya, itu dia ngeletek sama seperti stiker segel. Jadi ini benar-benar dipakai untuk segel ya biasanya. Betul, ya? memang penggunaannya untuk segel karena sekali dia dibuka dia akan langsung hancur dan itu bisa di print. Oke, namanya cukup unik ya, stiker pecah telur ya dan atau destruktif ini. Ya. Oke, nanti bisa dilanjut ke Mas Ivan nih. Mungkin tadi ada mau ditambahkan Mas Ivan? Ya betul, dari Quantac sendiri pun ada stick khusus untuk stiker segel ini. Dia namanya Quantac Brittle, Pak. Bisa dicek juga di website kita. Ya. Tinggal search aja stiker Brittle atau pecah telur, karena kan kebanyakan di lapangan juga pada kenalnya stiker pecah telur ya untuk garansi itu. Nah, kelebihannya apa nih Mas Ivan? Kita juga dari Quantac sendiri ada. Untuk emang aplikasinya sebagai segel Pak Abi, misalkan segel-segel di elektronik, jika ada yang ingin mau ngelupasin itu, dia akan terlihat seperti cangkang telur jika dikerik seperti itu. Dia akan mengelupas, akan rusak bagian. Ya, makanya kita sebut juga kan stiker pecah telur. Oh, memang namanya stiker pecah telur ya. Segel biasanya aplikasi. Saya sebagai orang awam kaget ini ya, karena atau stiker mendengar. brittle. Brittle ya. Stiker brittle. Karena memang jika dia dirusak itu dia seperti jadi cangkang telur jika yang pecah gitu Pak Abi. Jadi itu emang untuk stiker security sih. Yang biasa digunakan di label di segel-segel elektronik seperti itu. Oke, jadi ini memang aplikasinya ada di ukuran A3+ ya memang ya untuk stiker ini ya. Oke. Nah, kalau saya scroll ke bawah ini belum selesai, sebenarnya masih ada 23 new message. Ini mungkin penuh dengan pertanyaan. Kalau kita bahas stiker tuh rasanya 1 jam tuh memang nggak cukup ya. Tapi jangan khawatir bagi yang pertanyaannya belum terjawab, nanti akan dihubungi ya. Dihubungi oleh teman-teman dari Primagravia maupun DSI. Jangan lupa tetap stay sampai akhir ya, karena nanti akan dikirimkan link ya bagi 50 pendaftar pertama. Nanti akan dikirimkan link untuk bagi teman-teman yang termasuk di 50 pendaftar pertama ini nanti untuk bisa mengirimkan atau menuliskan alamatnya di link tersebut ya, karena nanti hadiahnya akan dikirimkan ke alamat yang teman-teman udah tulis di sini
ya. Jadi mohon nanti jangan isi dengan alamat palsu ya, tapi bisa diisi dengan alamat mungkin alamat rumah, alamat apartemen, silahkan pastikan alamatnya harus di double check ya, jangan sampai salah. Terus berikutnya yang terakhir saya mau umumkan juga untuk 5 pertanyaan sudah dipilih Mbak Agnes, Mas Ivan, mungkin bisa disebutkan namanya, nanti akan dicatat oleh tim kami. Udah Pak Abi, udah siap. Udah, Nanti oh akan udah dihubungi. terpilih ya, udah dipilih ya. Udah, nanti dihubungi. Oke, nanti akan dihubungi ya 5 pertanyaan terbaik dan nanti siap-siap aja dihubungin dan dapat kejutan nanti dari Prima Grafia. Nah, untuk hadiah paling besar ya hari ini berupa 1 unit HP Samsung A80 ya, nanti akan kita undi setelah ini dengan software. Nanti akan terpilih 1 nama ya, dan hadiah ini disponsori oleh pihak DSI. Terima kasih banyak nih DSI untuk supportnya buat kegiatan hari ini, dan ini cukup menarik ya, hadir 1 jam kasih pertanyaan, dengar dapat HP. Nanti follow Instagram dapat buku ya, dapat notebook tadi. Menarik banget hari ini ya. Jadi istilahnya plus dah pokoknya. Jadi jangan lupa ikuti Instagramnya baik Prima Grafia maupun DSI ya, YouTube-nya, channelnya, silahkan. Mungkin kita langsung aja Mbak Irma, Mbak Agnes, Mas Ipan langsung sesi terakhirnya. Silahkan dari Mbak Irma mungkin bisa dibantu. Silahkan bagi yang lain untuk memperhatikan ya, nanti di layar kita akan share untuk softwarenya, nanti kita akan acak ya. Are you ready Mbak Irma? Jangan-jangan nama hostnya nih yang keluar ya. Oke, ready ya? Oke, ready. Kita hitung 1, 2, 3. Acak. Ini 1 nama aja yang keluar ya? Iya, hanya 1 Yang nama saja. beruntung, 1 pasti. pemenang yang beruntung banget hari ini deh pokoknya. Iya, stop Mbak Irma. Lamaan dikit nggak? Lamaan dikit, boleh deh, boleh. Biar agak deg-degan nih Bu, dapatnya HP. Atau dari soalnya. pihak DSI ini yang bilang stop ya enaknya ya. Yuk. Stop. Oke, stop. Nah, atas Dari nama Ahmad Ahmad Bushori ya, dari D2 Bakery. Nah, mohon jangan setelah menang langsung nomor offline ya. handphone 08 Ditunggu sampai event terakhir. 368XXX. Ya, Nah, atas bisa nomor sekian. chat di kolom chat untuk hadir atau enggak ya. Jadi bisa langsung, kalau enggak hadir saya langsung ganti. Atas nama Saya Ahmad hitung. Bushori. Coba Pak Habib dihitung Pak Habib. Saya hitung sampai 10. Kalau Tunggu di tidak, kolom chat. silahkan di chat ketik hadir. Kalau tidak hadir, saya akan ulang. 1, 2. Wah, hadir. Ini Ahmad Habibi sama ya dengan Ahmad Bushori ya? Hadir ya? Hadir. Oke. Ahmad Habib. Selamat buat iya. Pak Ahmad. Tadi juga sepertinya Pak Ahmad tadi juga sempat tanya juga ya tadi ya. Jadi siapa tahu nanti di pertanyaan menang lagi ya kan. Jadi double dapat 3 Nanti nih hadiahnya. saya verifikasi ya untuk datanya ya. Ya, nanti untuk diverifikasi oleh tim kami, mohon HP-nya tetap bisa aktif ya, jangan di offline. Setelah ini sepertinya sesi sudah berakhir ya, jadi pertanyaan-pertanyaan nanti akan dibantu oleh tim kami untuk japri secara langsung ke teman-teman yang ada sekalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktunya, atas kehadirannya. Nantikan di sesi-sesi berikutnya kita akan bahas lebih banyak lagi hal-hal menarik mengenai yang berhubungan dengan stiker atau bahan-bahan printing ya, dengan mesin atau yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan marketing yang bisa membantu para business owner, broker sampai ke level UMKM juga. Jadi mohon untuk terus bisa support kami juga dengan kehadiran ya. Jangan lupa tadi follow Instagram, YouTube dan buka subscribe ya YouTube-nya baik dari DSI maupun Prima Grafia supaya bisa mendapatkan informasi-informasi terbarunya. Dan jangan lupa untuk join Telegram Prima Grafia Official ya. Jadi nanti biasanya akan dapat informasi-informasi terbaru juga mengenai baik promosi sampai ke informasi-informasi seperti webinar hari ini.
Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih untuk DSI ya. Jadi untuk Mas Ipan, untuk Mbak Elsya, terus untuk Mbak Agnes dari Primagrapia B2B, terima kasih. Untuk Mbak Irma yang ada di back office, terima kasih banget nih udah bantu kita. Terima kasih untuk Sama-sama. semua. Nanti mohon yang para juara yang menang HP jangan lupa untuk tetap online ya. Untuk tetap online maksudnya HP-nya. Oke, demikian dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Primagrapia, print everything.